Urusan hati Rasulullah sebagai uswatun hasanah. Para sahabat juga ikhlas. Waktu singkat 10 tahun di Mekah, dakwah belum kemana-mana. Sekitar Mekah, ke Taif saja Rasul diusir kan, dilempari batu, kotoran kota. Rasul tetap sabar. Harapannya datang ke Taif diterima, disambut, ternyata tidak. Disambut dengan batu, kotoran kota dilempar sampai Rasul berdarah-darah. Malaikat yang menjaga gunung mendekat, ya Rasulullah, mohon kepada Allah, aku siap. Gunung ini saya jauhnya tak wale, biar orang-orang yang pada mencaci, menghina, menyakiti panjenengan semuanya biar mati semua. Apa jawaban Rasul? Jangan. Malah mendoakan dengan dua doa. Pertama, Allahumma ghfir li qaumi. Ya Allah, ampuni kaumku, ampuni umat. Yang kedua, Allahumma hdi, ya Allah, berikan petunjuk. Karena mereka belum tahu saya ini nabi. Saya ini mendakwahkan Islam. Saya datang hadir karena Allah untuk kebenaran. Mereka belum tahu. Harapannya anak-anak cucu mereka nanti akan masuk Islam. Sekarang terwujud. Jadi proses dakwah itu lama. Nah, ibu-ibu sih biasa masak di dapur, goreng tempe 5 menit makan dulu. Apalagi sekarang bikin masak mie cepet lagi. Dakwah tidak seperti itu, membalik tangan, proses. Nah, sini kalau kita lihat tema bersama Al-Quran, menumbuhkan harapan, mengukir peradaban. Tidak tumbuh tok, berbuah dan dipetik hasilnya. Jadi harapan kita, kecuali tumbuh muncul buah. Kalau tidak berbuah nyari tok, hanya untuk tempat teduh. Tiap pagi, sore, ketika musim rontok daun, nyamuk, capek. Kalau ada buahnya, dipetik, dinikmati, bisa dijual, bisa dimakan sendiri, bisa diutuskan. Itu buah. Jadi setelah tumbuh harus berbuah. Tanpa buah, banyak para ustadz kiai menyampaikan, al ilmu bila samarin kasajaroti, bila al ilmu bila amalin kasajaroti bila samarin. Al ilmu bila amalin, ilmu tanpa amal. Menghafal Al-Quran, memahami Al-Quran atas satu ayat, hanya paham, hafal tapi tidak diamalkan, seperti pohon rindang daunnya tidak berbuah. Ini bukan hadis, kata-kata hikmah yang muncul dari para ulama. Untuk apa? Memberikan motivasi kepada penghafal Al-Quran, pengkaji Al-Quran, bahwa mereka itu harus siap setelah paham mengamal hadis ini. Bukan satu alasan. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Wal asr, kata Imam Asy-Syafi'i, surat ini sepertiga Al-Quran. Dia mengatakan, aktsaruhum fi ghaflatin fi hadhihi al-ayat al-asura. Kebanyakan manusia muslim melalaikan inti surat Al-Asr ini. Dibaca tiap hari. Kadang-kadang setelah pelajaran kita mulai dengan bismillah, hamdalah, doa. Kita tutup dengan surat Al-Asr. Tapi nyatanya banyak manusia yang lalai, kata Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Itu dalam tafsirnya seperti itu. Lihat kalimat bahwa mengamalkan isi Al-Quran bagian dari pengamalan surat ini.
wal asr. Asr itu masa. Ada yang mengartikan waktu asar, waktu jelang maghrib. Sebentar lagi gelap. Mau masih ada cahaya matahari, nanti kan terang. Sebentar lagi kan. Arti umum asar itu adalah masa. Di masa itu ada kehidupan. Dalam kehidupan ada orang belajar, ada orang makan, ada orang tidur, ada orang kerja, ada orang olahraga, ya kan? Itu masa. Seluruh insan di masa itu, siapapun orangnya, kapan zamannya, dalam keadaan bangun, kecuali satu orang yang beriman. Alladzina. Yang kedua wa amilus sholihat. Nah ini perwujudan. Setelah tumbuh, kemudian buahnya muncul, dipetik, dinikmati. Kalau buahnya muncul tidak dipetik, tidak dinikmati, gimana? Ya, bisa jatuh atau bisa dimakan oleh codot kelelawar. Setelah tumbuh, buahnya awalnya ada, biasanya kan kembang dulu kan, bunga. Lama-lama kalau pepaya itu namanya pelem, mangga, pentil. Oh, itu kan udah dipakel, apa pakai sih kok? Gemadung, baru matang. Rasanya beda-beda. Kata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, setelah kita meyakini dengan iman Al-Quran itu kalamullah, Al-Munazzal ala Rasulullah Muhammad SAW, yang diturunkan oleh Muhammad SAW. Ini hebatnya Al-Quran. Membacanya ibadah. Membacanya ibadah. Tahu artinya, tidak tahu artinya, itu ibadah. Jadi sebelum tumbuh, muncul bunga, buah menjadi harapan, mulainya buka saja sudah dapat nilai ibadah, nilai pahala. Satu huruf 10. Kalau dalam sholat lipat 100. Jadi bismillahirrahmanirrahim ada 19 huruf. Kalau panjenengan bacanya di dalam sholat kali 100 kebaikan. Itu hebatnya. Jadi setelah diyakini, harus yang kedua wa amilus sholihat, wujud dalam amal nyata, dikerjakan oleh dirinya dulu, baru nanti ngajak orang lain. Yang kedua wa tawassaw bil, itu maknanya saling nasihat menasihati kepada sesama seagama atau belum seagama, untuk diajak bareng-bareng mengaji, memahami, dan kemudian mengamalkan Al-Quran. Wa tawassaw bil. Nah, wa tawassaw bis sabr, ketika ini terjadi satu masalah dalam perjuangan memahami Al-Quran, ngaji, menghafal, dari segi ekonomi misalnya perlu macam-macam, kok tidak ada uangnya, ya Allah. Untuk gurunya kok gajinya belum standar, untuk anak-anaknya pakaiannya belum punya seragam, belum gedungnya, itu perlu sabar. Itu perjuangan. Orang berharap boleh, punya keinginan boleh, tapi Allah menentukan kebutuhan yang pas. Saya kasih gambaran di keluarga Pak Ahmad dan Bu Alia. Hari ini kebutuhan pokoknya pagi-pagi sarapan cukup nasi megono, tempe hangat, teh hangat, cukup. Itu iroda Allah. Tapi Pak Ahmad dan Bu Alia punya angan-angan, kena sarapannya opor ayam, ya kok minumnya susu, itu keinginannya. Ada buahnya,
tidak harus keinginan terpenuhi. Yang perlu disyukuri itu kebutuhan sudah ada. Alhamdulillah sudah ada nasinya, sudah ada megono sama tempe goreng plus air minumnya. Itu kebutuhannya. Jadi pokoknya sudah terpenuhi. Alhamdulillah sudah ada santrinya, sudah ada ustadz atau ustadzahnya merakitkan 1-2. Sudah ada tempatnya. Kadang-kadang udara masih bocor misalnya, belum punya pintu, belum punya jendela, bisa untuk mulai. Itu. Kalau nunggu keinginan terpenuhi ya rasa sarapan. Nunggu apa raya, nunggu pare sarapan. Nunggu kopi susu. Kira-kira sampai jam siang 9-8 belum datang gimana? Jadi satu, yakini bahwa butuh saja itu sarapan. Kebutuhan kami adalah bahwa rumah Quran harus jalan. Sehingga para pengurus pengelola termasuk orang tua yang punya anak sebagai santri, semangatnya sama. Kata orang Jawa, sakdet saknyet, saeko sakroyo, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Kita sama-sama mau membumikan Al-Quran di bumi Allah. Allah pasti memberikan jalan keluar. Jadi kan pernah baca surat Al-Qamar ayat 17, dua-duanya soalnya berapa itu yang walam qad yassarnal Qur'ana lidzikri wa hal min muddakir. Lihat kalimatnya. La qad, la qad. Lam itu lam taukid, qadnya taukid. Jadi lam qasam itu taukid, penguat 2. Walaqad sungguh temenan pokok Jawa-Jawa ini. Kami Allah memberikan kemudahan kepada hambaku yang siap menghafal, mempelajari, mengadakan segala macam bentuk pembelajaran untuk Al-Quran. Itu dimudahkan Allah. Sehingga akhirnya 3 kalimat. Fahal min muttaqin. Adakah yang sadar? Adakah yang mau bergerak? Adakah yang mau memulai? Kalau ada, Allah memberikan kemudahan. Kalau tidak ada, ya sudah nanti. Tumbuhnya tidak ada. Kalau tidak tumbuh, mana mungkin ada harapan. Jadi kan nanam biji di sawah kan Pak Tani, jagung di konco. Saya berapa hari mulai cimis Pak Tani yang pernah nanam jagung atau kedelai. Cimis kan? Terasa deh, wes do cimis. Kalau persemaian padi sekian hari sudah mulai cimis, wes ada harapan tuh. Kalau sudah seminggu, 2 minggu, 3 minggu tidak cingis-cingis gimana? Orang Jawa bilang gagal. Orang itu nandur jagung, orang itu nandur pari, apa persemaiannya nggak tuh. Ini proses. Nah, untuk Al-Quran, kalau kita sudah mempelajari, lebih-lebih menghafal, kemudian memahami, plus mengamalkan, itu ada 2 janji Allah. Di ayat awal surat Al-Baqarah, hudal lil muttaqin. Di ayat tengah setelah ayat puasa, hudal lin nas. Benar kok? Hudal lil muttaqin dan hudal lin nas. Bedanya. Khusus Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Al-Quran hanya menjadi petunjuk penyelamat dunia sampai akhirat
khusus kepada orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau orang itu sebagai hamba Allah kemudian bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, kemudian Islam, muslim muslimah, dia sholat, puasa, zakat dan seterusnya, berbuat amal ketakwaan, maka namanya muttaqin, mewujudkan Al-Quran dalam kehidupannya. Makannya model Al-Quran, tidurnya, kerjanya, cara muamalah, atur keluarga ikut model Al-Quran. Yang namanya model Al-Quran itu bukan Al-Quran ansik, ada keterangan hadis sebagai penafsirnya. Jadi perlu dipahami, model Al-Quran berarti hanya Al-Quran atau tidak, ada hadis sebagai penafsirnya. Jenengan saya sholat zuhur 4 rakaat, di Quran ada enggak? Enggak ada. Tawaf bagi haji 7 kali putaran, di Quran enggak ada. Adanya di mana? Di hadis. Bisa hadis takririyah, bisa hadis kauliyah, bisa hadis fi'liyah sebagai penjelas Al-Quran. Hadis fi'liyah, Rasul itu sholat zuhur 4 rakaat. Fi'liyah. Pelaksanaannya berjamaah di masjid. Ketika sholat, Rasul ngatur sholat. Benar loh. Habis sholat, Rasul menghadap makmum, baca wirid, doa. Rampung yang ba'diyahnya ada, mari sholat ba'diyah. Ada enggak ba'diyah di Quran? Tidak ada. Jadi yang dimaksud mengamalkan Al-Quran harus nempel hadisnya. Kalau enggak nempel enggak bisa. Karena penjelasan Al-Quran dari fiqhiyah Rasul, kauliyah Rasul, ketetapan Rasul yang dilihat oleh para sahabat, dan sahabat menyampaikan ke kita, sehingga muncul ada hadis kauliyah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dalil muttaqin. Karena hudalin nas, setiap manusia hidup di dunia ini saja kok mengikuti konsep Al-Quran dalam segala yang diatur urusan dunia, maka orang itu dijamin sukses di dunia saja. Hudalin nas, di akhirat tidak. Ayat yang menjelaskan innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang menjaga kebersihan, yang bersih hati, bersih zahir. Termasuk penjelasannya an-nadhafatu minal iman. Hadisnya at-tahuru satrul iman. Kebersihan itu separuh iman. Sudahkah umat Islam mewujudkan ini? Kalau sudah, muttaqin dunia. Orang luar Islam kok mengamalkan kebersihan di dunia akan bersih, sehingga tamannya rindang, lingkungannya bersih, nyaman, bikin orang betah di situ. Yang jadi masalah, kita tahu ayatnya, tahu penjelasan hadis Rasulullah, tapi kadang-kadang maaf kata orang Jawa itu masih ngeblok. Masuk masjid, masjidnya bagus, ber-AC, bukan kamar mandi drong. Masih ada? Masih. Siapa yang bikin drong? Manusia. Mungkin tak berwes usaha resik-resik, tapi jamaah yang datang kencing tinggal
gak sesuci bersih. Siapa ini? PR. Dengan pulau bapak-bapak kaum muslimin ngejak berwisata, jajan, ada kemasannya, isinya di dahar, kemasannya dilempar. Sering terjadi. Sepele permen satu, kalau 1000 permen, 1.000.000 permen. Saya pernah melihat seorang ibu bapak yang sedang melatih karakter anaknya masalah kebersihan. Jadi anaknya itu, Pak, beli es krim, ya, buka, kata bapaknya, kemasannya tahan, pegang, nanti kita berhenti tempat sampah masuk. Jadi anak bonceng sambil makan es krim, tapi kemasannya masih dipegang anak. Jalan, ada tempat sampah, berhenti sebentar, parkir, anaknya turun, taruh tempat sampah. Lebih masuk di sini. Namanya dakwah ngajak bilham, langsung praktek. Anaknya di sekolah, di kelas makan jajan sama teman-temannya, ada yang melihat, bilang, ayo buang sampah di tempat. Coba model yang kedua, beli es krim misalnya, dikupas, lempar,